Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Cepi Triana MPD akan mempresentasikan sebuah inovasi pembelajaran yang sudah kami rancang. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 11 terdiri dari Afifah Ayuning Tias dengan NIM 1901477, Dian Mursyidah dengan NIM 1905899, dan Risa Nur Laila dengan NIM 1902008. Adapun hal-hal yang akan kami bahas yakni ada latar belakang inovasi, nama inovasi, alur kerja inovasi, cara pembuatan inovasi, cara penggunaan inovasi, serta manfaat dari inovasi itu sendiri. Baik, yang pertama ada latar belakang inovasi. Latar belakang diadakannya inovasi penerapan soal-soal AKM di kelas 4 SD yang dilakukan, yaitu karena sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang akan menerapkan asesmen nasional pada bulan Agustus 2021 mendatang, di mana para pesertanya adalah siswa-siswi SD kelas 5 yang dipilih secara acak atau random. Asesmen ini digunakan untuk menentukan mutu dari sekolah, karena asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar dari murid itu sendiri. Maka dari itu, inovasi ini hadir untuk melatih siswa mengerjakan soal-soal AKM sejak kelas 4, agar nantinya anak lebih siap dalam menghadapi AKM tanpa ada penekanan dalam pelaksanaannya, karena terintegrasi dengan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Lalu, apa sih nama dari inovasi yang kami terapkan ini? Namanya yaitu Latih Yuk. Nah, inovasi Latih Yuk ini kami sajikan dalam bentuk lembar kerja peserta didik yang terintegrasi soal persiapan AKM. Berikut kami lampirkan logo dari inovasi yang kami rancang. Nah, sebelumnya kami telah membuat LKPD Latih Yuk dengan mengambil tema 6, Cita-citaku, subtema 2, Hebatnya Cita-citaku Pembelajaran 1. Di dalam LKPD tersebut, kami menerapkan soal-soal AKM sesuai dengan tema yang akan digunakan. Lalu, bagaimana sih alur kerja dari inovasi ini? Yang pertama yaitu pembuatan RPP terlebih dahulu. Setelah itu, kita dapat membuat soal AKM ini. Nah, yang terakhir, pembuatan dari LKPD itu sendiri. Adapun cara pembuatannya yaitu langkah yang pertama, pembuatan RPP. Pembuatan RPP ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, maka dilakukanlah perumusan soal yang disesuaikan dengan RPP yang telah kita buat. Nah, selanjutnya yaitu penentuan bentuk soal. Menurut prediksi, akan ada banyak bentuk-bentuk soal dalam pelaksanaan AKM ini. Bentuk soal AKM diantaranya ada pilihan ganda kompleks, benar salah, menjodohkan, isian, dan esai. Maka, pada saat pembuatannya, guru dapat mengkreasikan berbagai macam bentuk soal agar anak dapat berpikir secara kritis dan kreatif dalam pemecahan soal. Setelah itu, soal diurutkan mulai dari level yang mudah bertahap hingga pada level selanjutnya, atau kita sebut dengan pengurutan soal dari lots ke mods. Setelah soal dibuat, tahap selanjutnya adalah membuat desain atau ilustrasi agar menarik minat anak dalam mengerjakan soal. Setelah desain ilustrasi dibuat, maka hal tersebut dapat dibubuhkan dalam setiap soal yang ada. Juga dilakukan desain LKPD agar tampilannya lebih menarik lagi. Langkah terakhir yaitu penerbitan LKPD.
Penerbitan ini dapat dilakukan melalui platform atau media belajar mengajar yang digunakan oleh guru terkait. Setelah kita mengetahui cara pembuatannya, selanjutnya ada cara penggunaan dari inovasi ini. Langkah pertama, guru meminta siswa untuk mengunduh soal yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, siswa diminta untuk membaca petunjuk soal terlebih dahulu. Yang ketiga, guru membimbing siswa dan mempersilahkan siswa yang ingin bertanya untuk bertanya terlebih dahulu. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengerjakan soal sesuai dengan petunjuk soal. Dan yang terakhir, guru mengevaluasi hasil kerja siswa. Lalu, apa sih manfaat dari inovasi Latih Yuk ini? Nah, untuk inovasinya, bagi guru dan sekolah, yang pertama, meningkatkan kreativitas guru, meningkatkan kompetensi guru, serta meningkatkan mutu sekolah. Sedangkan bagi siswa itu sendiri, dapat melatih gaya berpikir siswa, lebih menarik minat siswa, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi AKM di tingkat selanjutnya. Berikut kami lampirkan lembar kerja peserta didik yang sudah kami buat. Jika teman-teman ingin melihat lebih jelas, teman-teman dapat mengunduhnya pada link yang sudah kami sediakan di deskripsi. Sekian penjelasan inovasi pembelajaran yang sudah kami rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga inovasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.